Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan lagi terkait materi tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh yang mana minggu lalu sudah Ibu berikan materi dasar terkait tracheophyta, yaitu dari pengertiannya, ciri-cirinya, klasifikasinya, dan contohnya. Pagi hari ini kita akan membahas lebih mendalam terkait tracheophyta, yaitu mekanisme transportasi air pada tracheophyta. Minggu lalu sudah Ibu singgung bahwa hari ini kita akan membahas mekanisme transportasi air dengan sedikit bermain, dengan sedikit permainan, yaitu role playing. Minggu lalu sudah Ibu mintakan untuk dibentuk satu kelompok terdiri dari 5 orang. Oke. 2 hari lalu Ibu sudah meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk menghadap Ibu, di mana nanti akan Ibu berikan skenario yang akan ia pentaskan di depan kelas seperti itu, dan nanti sisa kelompok yang lain itu akan membuat kesimpulan. Nanti saya akan jelaskan langkah-langkahnya pada permainan ini lebih lanjut. Namun sebelum kita masuk ke materi mekanisme transportasi air, Ibu akan sedikit mengulas terkait materi minggu lalu, dan Ibu akan menunjuk 2 orang dari 35 murid di sini secara acak, dan Ibu meminta kalian untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan seperti itu. Baik, yang pertama ya Udin, Ibu ingin bertanya. Sebutkan klasifikasi dari tracheophyta dan berikan masing-masing contohnya. Klasifikasi tumbuhan berpembuluh terbagi atas Pteridophyta dan Spermatophyta, Bu. Untuk Spermatophyta terbagi lagi atas Gymnospermae dan Angiospermae. Terus contoh Pteridophytanya itu paku sarang burung. Contoh Gymnospermae-nya itu Spinus. Dan yang terakhir, contoh dari Angiospermae itu pohon bambu, Bu. Baik, jawaban yang baik sekali. Berarti Udin masih ingat ya. Dan yang kedua, adakah yang masuk di sini? Ya, Joko, silahkan. Ibu ingin bertanya. Karakteristik dari masing-masing klasifikasi tracheophyta itu seperti apa sih? Karakteristik Pteridophyta tidak berbiji, namun berkembang biak dengan spora. Sedangkan Spermatophyta berkembang biak dengan biji. Gymnospermae cirinya adalah bijinya terbuka, sedangkan Angiospermae cirinya adalah bijinya tertutup. Gitu, Bu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya karena kita sudah pemanasan otak nih, mengingat kembali materi minggu lalu, Ibu akan menjelaskan materi yang sudah kita bicarakan dari tadi, yaitu mekanisme transportasi air pada tracheophyta. Dimohon kepada teman-teman sekalian untuk mendengarkan Ibu di depan, jangan ada yang gaduh atau main handphonenya di sini dulu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan materi yang sudah Ibu singgung dari tadi, yaitu terkait mekanisme transportasi air pada tracheophyta. Apa? Mekanisme transportasi air pada tracheophyta ya. Jadi mekanisme transportasi air pada tracheophyta ini ada 2 sistem. Sistem yang pertama adalah ekstravaskular dan yang kedua adalah intravaskular. Untuk sistem ekstravaskular terbagi atas 2 cara.
Yang pertama simplas dan yang kedua adalah apoplas. Apa bedanya? Jadi untuk ekstravaskular terlebih dahulu ya. Ekstravaskular ini adalah sistem ekstra berarti dari luar. Maksudnya adalah air dari dalam tanah itu akan masuk ke dalam akar melalui sel-sel epidermis rambut akar, selanjutnya ke sel korteks dan akan sampai ke jaringan pembuluh yaitu xilem seperti itu. Dan untuk sistem ekstravaskular ini terbagi atas dua yang sudah tadi Ibu bilang, simplas dan apoplas. Simplas ini adalah sistem atau cara air akan langsung masuk ke dalam sel. Bagaimana caranya? Jadi air di dalam tanah itu akan masuk ke epidermis rambut akar. Selanjutnya air itu akan masuk ke dalam sel melalui mekanisme transportasi pasif atau difusif. Setelah air masuk ke dalam sel, air di dalam sel ini akan ditransportasikan kembali ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Apa itu plasmodesmata? Jadi plasmodesmata itu adalah bagian sitoplasma yang menghubungkan satu sel dengan sel yang lain. Ibu umpamakan ini adalah sel A dan ini adalah sel B. Sel A dan sel B itu terhubung di sini nih. Itu yang namanya plasmodesmata. Jadi plasmodesmata ini menghubungkan satu sel dengan sel yang lainnya, seperti itu. Nah, ketika air sudah ditransportasikan ke dalam sel yang lain, itu nanti selnya akan mengikuti aliran simplas menuju jaringan pembuluh xilem, seperti itu. Dan untuk yang kedua, apoplas. Untuk apoplas ini air tidak langsung masuk ke dalam sel namun melalui ruang-ruang ekstravaskular. Jadi pertama-tama air di dalam tanah itu akan tetap sama masuk melalui epidermis rambut akar. Selanjutnya air dari epidermis rambut akar ini akan memenuhi ruang-ruang ekstravaskular di dalam sel, seperti itu. Nah, ketika air ini mencapai endodermis, itu akan terhenti laju transportasinya dikarenakan terdapat pita Kaspari, seperti itu. Karena laju transportasinya berhenti, air ini akan tetap dipaksa masuk ke dalam sel, seperti itu, melalui membran plasma. Nah, ketika air sudah masuk ke dalam sel melalui membran plasma tadi, air ini akan mengikuti aliran simplas menuju xilem, seperti itu. Dan untuk sistem yang kedua, intravaskular. Intra berarti merujuk ke dalam. Vaskular adalah pembuluh, berarti pembuluh yang ada di dalam. Pembuluh di sini maksudnya adalah xilem ya. Jadi selesai dari sistem ekstravaskular, itu semua air akan berhenti di xilem kan, berarti sudah sampai pada jaringan pembuluh xilem. Nah, ketika sudah mencapai jaringan pembuluh xilem, selanjutnya air ini akan dialirkan ke bagian tubuh tumbuhan yang lainnya, seperti batang, daun, dan lain sebagainya. Dan untuk air ketika ditransportasikan ke daun itu biasanya akan digunakan untuk fotosintesis, gitu. Paham ya anak-anak? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sintaks atau langkah-langkah dari role playing itu sendiri. Nah, Ibu ambilkan skemanya terlebih dahulu ya. Ya, ini adalah skema dari role playing yang sudah Ibu bilang, yang sudah Ibu singgung dari minggu lalu. Bagaimana sih sistemnya, bagaimana sih permainannya? Jadi role playing ini maksudnya adalah metode pembelajaran di mana siswa diminta untuk melakukan skenario yang sudah Ibu buat, seperti itu. Jadi untuk sintaksnya atau langkah-langkahnya, yang pertama itu saya sebagai guru membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang, sudah kan minggu lalu. Selanjutnya saya memberikan penjelasan terkait kompetensi yang ingin dicapai. Apa sih kompetensi yang dicapai melalui role playing ini? Jadi Ibu berharap dengan diterapkannya role playing pada pembelajaran mekanisme transportasi air
Traheyopita itu membuat siswa-siswa lebih mudah ingat, lebih mudah memahami bagaimana sih mekanisme transportasi air pada Traheyopita seperti itu. Dan setelah itu, perwakilan kelompok maju ke depan untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan 2 hari yang lalu. Jadi saya sudah membuat skenario-nya dari jauh-jauh hari dan saya sudah meminta perwakilan kelompok untuk menghadap saya 2 hari yang lalu. Jadi saya memberikan skenario untuk masing-masing perwakilan kelompok itu mempelajari apa sih yang akan dilakukan seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menginstruksi kalian, siswa-siswa, untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing tanpa gaduh dan dengan rapi. Setelah kalian sudah rapih nanti dengan kelompoknya masing-masing, itu role playing akan dimulai dan diharapkan kalian menyaksikan dan menontonnya dengan baik. Jangan sampai ada yang main handphone, jangan sampai ada yang ngobrol, begitu ya, karena nanti akan diminta kesimpulan dari skenario-nya. Seperti itu. Dan selanjutnya setiap kelompok itu akan diberikan selembar kertas. Selembar kertas untuk apa? Untuk mendiskusikan kesimpulan skenario yang sudah dipentaskan. Dan selanjutnya masing-masing kelompok ini akan mengumpulkan kertas hasil diskusi dan menyampaikan hasil diskusinya itu di depan kelas kepada kelompok yang lain. Dan selanjutnya ini yang terakhir, Ibu akan memberikan kesimpulan secara umum, mengevaluasi hasil drama tadi, hasil pelakonan dari perwakilan siswa dan bagaimana cara penyampaian kesimpulan dari setiap kelompok, dan Ibu akan menutup KBM. Paham ya anak-anak? Jadi seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya, mekanisme transportasi air pada Traheyopita atau tumbuhan berpembuluh itu ada 2 sistem, yaitu ekstravaskular dan intravaskular. Ekstra itu dimana ketika air dari dalam tanah masuk ke dalam akar, dan untuk intravaskular itu ketika air sudah mencapai jaringan pembuluh yaitu silem. Jaringan pembuluh silem. Dan untuk ekstravaskular sendiri itu terbagi atas 2 cara lagi, yaitu simplas, di mana air akan langsung masuk ke dalam sel, dan apoplas, air tidak akan langsung masuk ke dalam sel, namun melalui bantuan dari membran plasma seperti itu. Dan evaluasi hari ini menurut Ibu sudah cukup baik sejauh ini. Namun ketika perwakilan kelompok melakukan skenario yang saya berikan itu masih kurang ekspresif, sehingga ada beberapa anak yang menurut saya kurang paham maksudnya apa, ia bicara apa, dan tujuannya kemana gitu. Tapi sejauh ini saya lihat sih sudah banyak yang lebih paham. Dan untuk evaluasi penyampaian kesimpulan setiap kelompok yang lain itu menurut saya juga masih kurang. Kenapa? Karena saya melihat hanya 1-2 orang saja yang bekerja, dan yang lain itu hanya hahaha atau ikut aja gitu. Itu nggak boleh. Jadi tujuan kelompok ini adalah untuk mendiskusikan bersama-sama seperti itu. Tidak ada yang hanya tidak ada yang 1-2 orang kerja, sisanya yang lain tahu-tahu, tidak boleh. Tapi semuanya harus memiliki andil dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang tadi saya minta. Sudah, gitu aja. Baik, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Ibu harap kalian mampu memahami mekanisme transportasi air pada Traheyopita lebih dalam, lebih jauh, lebih mudah dikatakan melalui sistem role playing. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.